warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Lilis dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan menyambung pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang teks pidato persuasif. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif ya. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran hari ini. Nah, langkah selanjutnya apa ya setelah itu? Oh, ternyata kita akan menyajikan teks pidato persuasif loh. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya, yaitu menuangkan gagasan pikiran ataupun arahan atau pesan dalam pidato, baik itu berupa tentang lingkungan kondisi hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Untuk indikator pencapaian hasil belajarnya ada dua. Yang pertama, merancang kerangka karangan teks pidato persuasif. Dan yang kedua, menyajikan gagasan, pikiran, ataupun arahan, pesan dalam pidato, lingkungan hidup kondisi sosial atau keragaman budaya secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk pertemuan hari ini ataupun pembelajaran hari ini kita akan fokus kepada merancang kerangka karangan teks pidato yang nanti akan menggunakan situs Whimsical. Nah, seperti apa ya pembelajarannya? Saksikan dulu video ini ya sampai habis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, jadi setelah nanti kalian mengamati video yang akan ditampilkan dan berdiskusi tentunya, kamu dapat merancang kerangka teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara lengkap dengan menjunjung tinggi kerapian, teliti, dan juga kerjasama. Teman-teman, mudah-mudahan kalian masih ingat ya tentang kerangka pidato persuasif yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi ya, berisi pendapat atau pendirian terhadap suatu persoalan. Nah, pada tahapan ini ataupun pada bagian ini, kalian diharapkan dapat menuangkan pendapat ataupun pendirian ataupun pandangan terhadap sesuatu yang tentu menjadi sebuah masalah yang akan diangkat dalam pidato tersebut. Misalnya, kalian ingin mengangkat bahaya dalam menggunakan media sosial secara berlebihan. Maka pada pernyataan posisi, kalian bisa menuangkan bagaimana pandangan kalian terhadap media sosial belakangan ini, yang tentunya dapat menyebabkan hal-hal negatif kepada kalian sendiri ataupun orang lain. Nah, untuk yang kedua, yaitu berisi tahap argumen. Berisi pendapat yang harus dikembangkan secara logis dengan bukti-bukti berupa contoh ataupun pernyataan para ahli. Nah, pada tahapan ini kalian diminta untuk tidak hanya menyebutkan argumen, tetapi juga menyertakan bukti ataupun contoh ataupun pernyataan para ahli yang tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada audiens ataupun orang-orang yang mendengarkan pidato kalian agar dapat percaya, oh ternyata pidatonya itu benar ya. Ada ahli yang menyatakan bahwa media sosial itu ternyata kalau dipakai berlebihan sangat berbahaya bagi siswa, begitu, baik secara psikis ataupun sosial ataupun dan lainnya ya. Nah, kalau bukti itu lebih gampang lagi. Misalnya kalian bisa menemukan bukti-bukti bahwa pada beberapa anak misalnya media sosial dapat menyebabkan kecanduan ataupun menyebabkan perbuatan yang tidak baik karena ada contoh-contoh yang sangat tidak baik ya dalam media sosial ya. Kita harus bisa memberikan bukti-bukti yang kuat dan nyata yang pastinya agar teman-teman yang merasa bahwa mereka menggunakan media sosial berlebihan dapat mengurangi penggunaan media sosial itu. Nah, di tahapan ini juga kalian bisa memberikan kalimat-kalimat persuasif ataupun kalimat-kalimat bujukan yang kuat yang bisa mempengaruhi teman-teman kalian ataupun orang-orang agar dapat bisa menuruti ataupun meyakini kata-kata yang kalian ucapkan ya. Dan untuk yang terakhir,
penguatan pernyataan posisi. Ini berupa kesimpulan yang isinya penekanan-penekanan argumen ya. Nah, pada tahapan ini ataupun pada bagian ini kalian memberikan simpulan ataupun pengulangan ataupun ringkasan dari pendapat kalian di tahapan awal tadi ya. Di pernyataan posisi kalian ulangi lagi menjadi sebuah kesimpulan. Nah, tujuannya untuk apa? Ya itu tadi, untuk membuat penguatan supaya mereka yakin, orang-orang yakin dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ada perubahan tekanan nada, emosi, dan mimik wajah. Ini dikhususkan ketika pidato ini dilisankan ataupun kalian ucapkan atau kalian praktekkan di depan orang-orang. Maka pada bagian ini ada penekanan ya, penekanan nada, ada emosi, ada mimik wajah yang berubah di situ, dan itu membuktikan bahwa memang ya, ayo kita harus membuat diri kita sadar bahwa media sosial itu sangat berbahaya kalau berlebihan. Nah, contohnya seperti itu misalnya ya. Oke, nah tadi saya sudah katakan bahwa kerangka karangan pidato yang akan kita buat ini tidak sederhana kali ini. Ya, agak sedikit kita gunakan teknologi ya. Kita menggunakan situs namanya wimcycle.com. Nah, baik, jadi ini adalah situs atau gambaran depan ya, situs dari wimcycle.com yang akan menjadi media kita pada hari ini, yaitu membuat peta konsep. Ya, jadi Wimcycle ini penyedia flowchart yang juga salah satunya adalah untuk membuat peta konsep secara bersama-sama ya, dan juga bisa sendiri-sendiri tentunya. Nah, hubungannya dengan pembelajaran membuat kerangka tadi apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar. Jadi ketika kita ingin nantinya akan membuat pidato persuasif ya, mengembangkan teks pidato persuasif, akan sangat membantu sekali kalau kita bisa menuangkan ide-ide yang akan kita tulis nanti dalam bentuk peta konsep yang menarik ya. Jadi peta konsep nanti akan kita tulis, akan kita isi apa-apa saja sih poin penting yang nanti akan dikembangkan menjadi teks pidato persuasif ya, sesuai dengan struktur yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, kalian tinggal ketik saja wimcycle.com, nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal sign up untuk memulai. Nah, di sini ada dua pilihan ya untuk sign up-nya, untuk loginnya. Boleh mendaftar melalui nama, kemudian mengetik email dan membuat password juga boleh, atau langsung ke link di Google aja ya. Dan pastikan kamu sudah menyimpan akun Google kamu di sini ya. Nanti kalau misalnya belum, boleh diketik ulang. Tinggal diklik saja akun Google-nya. Ya, ini sudah masuk ya. Ini halaman depan dari Wimcycle yang sudah saya buat ya. Di sini ada teks pidato persuasif, kemudian nanti akan ada halaman seperti ini. Pilihannya banyak ya. Ada wireframe, ada project, ada dokumen, ada board ya. Jadi banyak sekali pilihannya, dan yang kita pilih sekarang adalah board. Ya, di sebelah kiri ini akan muncul menu. Saya pilih add mind map ya. Nah, tinggal diklik, diletakkan di mana saja terserah. Wah, gampang sekali ya. Nah, ini adalah ide utama ataupun tema utama dari teks pidato persuasif yang akan kita kerjakan ya. Oh ya, sebelum itu saya juga akan menerangkan bahwa di wimcycle.com ini secara daring ya, jadi kamu tidak perlu mendownload ya, tinggal diketik saja dan bisa dikerjakan ataupun digunakan secara bersama-sama dengan teman-teman yang lain ya. Bisa kita invite people di sini ya, kalian tinggal nanti masukkan email siapa, nanti mereka akan otomatis tergabung di situ ya. Baik, kemudian kita kembali ke sini tadi ya, kita klik judul pidato persuasif yang akan kita angkat ya. Seperti yang kita bahas tadi, misalnya bahaya ya, bahaya media sosial. Ini judul besar ataupun judul mentah dari teks pidato persuasif yang akan kita angkat. Nanti boleh diganti ya. Ini hanya sebagai istilahnya itu coret-coretan dulu, tapi dengan versi yang menarik tentunya ya. Nah, sekarang karena tadi kita sudah
membahas ada 3 struktur dari teks pidato persuasif ya, kita akan bagi ataupun kita akan buat kerangka 3 ya, rantingnya menjadi 3. Yang pertama apa tadi? Ya, pernyataan posisi ya. Pernyataan posisi. Kemudian lanjut lagi, yang kedua adalah tahapan argumen. Ya, satu lagi adalah penguatan. Pernyataan posisi. Nah, sudah 3 ya. Jadi ini kan kursornya seperti ini masih ya, masih kursor select. Jadi kalau misalnya kalian mau memindahkan seperti ini, itu tinggal klik spasi, kemudian nanti akan berubah menjadi hand seperti ini, bisa digerakkan ke mana saja. Sekarang kita mau membahas yang pernyataan posisi dulu ya. Nah, ada dua tanda ini, ada tanda yang ke samping ataupun tanda yang ke bawah ya. Karena kita mau membahas isi dari pernyataan posisi ini, kita pilih yang ini ya, supaya rantingnya dia yang ini berarti ya, yang kecil ini ya, karena dia menunjukkan bahwa bagian ini adalah subs dari pernyataan posisi ya. Kita mau isi apa nih? Isi misalnya pengertian dari media sosial. Kalian boleh cari nanti pengertian media sosial itu dari mana saja ya. Gunanya untuk apa sih? Ini biasanya kan kalau misalnya kita memulai pidato tuh selalu kayak ada pengantarnya begitu kan. Media sosial itu konsepnya seperti apa sih gitu. Kemudian kita tambah lagi ya. Yang kedua selain itu adalah masalah ya. Masalah yang timbul karena penggunaan media sosial. Ini sangat opsional ya. Kamu bisa ketik apa saja di sini. Ya, mudah banget kan? Jadi dari peta konsep ini kamu nanti akan gampang sekali membuat sebuah teks karena kamu sudah punya poin-poinnya. Gitu, kamu nanti pidato mau ngomong apa sih gitu. Jadi sudah ada poin-poinnya di sini. Selain pengertian, kemudian masalah yang timbul karena media sosial, apalagi selain itu, bahwa kamu menyatakan bahaya ya, bahaya sama sih dengan yang tadi ya. Oke, mungkin cukup 2 ini dulu ya. Masalah yang timbul karena penggunaan media sosial. Oke, ya. Nanti boleh ditambah dengan apa lagi selain itu, misalnya penyebab ya, penyebab orang kecanduan, misalnya kecanduan media sosial tuh apa ya gitu kan, dan siapa ya, siapa saja sasaran dari media sosial ini, maksudnya korbannya gitu ya, korban penggunaan media sosial yang jelek itu siapa sih gitu kalau dalam pembicaraan kita kan. Dan kamu sebagai siswa pasti sasarannya adalah siswa gitu ya. Oke, kita lanjut ke struktur yang kedua nih ya. Nanti di sini kalian boleh tambah apa aja terserah ya. Ini kan sebagai contoh aja ya, dan kamu bisa banget berkolaborasi dengan teman-teman ya. Jadi caranya begini ya. Tinggal di invite, ini ada tulisan share ya. Share di sini, kemudian kalian boleh link copy. Nah, nanti kalau sudah tercopy, kamu bisa share-nya di mana aja. Terserah, di WA bisa, ataupun di chat yang lain juga bisa. Teman kalian nanti tinggal bisa join di situ ya, dengan link yang sama bisa mengisi ini bareng-bareng. Oke, yang struktur yang kedua adalah tahapan argumen ya. Nah, di sini kan tadi kita bahas ada bukti-bukti ya. Boleh contoh di sini ada bukti atau contoh dari dampak buruk penggunaan media sosial ya. Apa ya contohnya, bisa terserah kalian mau tulis apakah bukti yang ada di sekitar kalian ataupun contoh-contoh dari internet ya yang mendunia misalnya. Yang kedua apa lagi? Misalnya pernyataan ahli mengenai dampak media sosial apa ya. Ahlinya boleh dari mana saja, misalnya kedokteran ya. Oh, dampak media sosial itu bagi psikis
anak-anak tuh gimana, atau dampak media sosial bagi, kalau psikolog ya dia ke sosial ya kan, anak-anak tuh cenderung jadinya menyendiri kah misalnya, sukanya tuh cuman main media sosial aja gitu, dan sebagainya ya, dan sebagainya, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Boleh tambahin apa aja. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, itu adalah pernyataan penguatan posisi. Simpulan di sini ya, simpulan ataupun penekanan ya, penekanan dari pernyataan posisi. Nah, gampang sekali ya, gampang sekali. Ini kayaknya bisa dikecilin nggak ya nih? Oh, bisa. Nah, udah jadi kan? Kalau misalnya dikecilin jadinya kayak gini dia. Ya, jadi tengahnya itu adalah masalah utama ataupun induk ataupun judul besar dari teks pidato persuasif yang akan kalian angkat nanti ya. Dan ini adalah pengembangannya. Jadi terserah pengembangannya sesuai dengan pemikiran kamu aja. Kamu mau angkat apa sih gitu. Atau misalnya pidato ini kamu balik jadi manfaat. Bisa ya, manfaat media sosial. Oh, ternyata bisa menghasilkan uang, bisa menambah teman, terserah ya. Sesuai dengan pidato yang akan kalian angkat. Gampang ya? Oke. Baik, setelah kalian sudah paham cara membuat kerangka teks pidato persuasif, kita akan berlanjut ke indikator yang kedua, yaitu mengembangkan teks ya, dengan tujuan pembelajaran. Setelah kalian membuat kerangka pidato persuasif, kamu dapat mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks pidato persuasif yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara lengkap, serta menjunjung tinggi kerapian, kerjasama, dan ketelitian. Nah, ada beberapa langkah-langkah ya sebelum membuat teks pidato. Yang pertama, menentukan topik ataupun tema. Berbeda dengan judul ya, kalau topik itu adalah inti dari permasalahan ataupun inti dari pembicaraan. Dan ibu menyarankan bahwa topik atau tema yang akan kalian angkat itu adalah merupakan masalah yang dekat dengan kalian, masalah yang sering kalian hadapi ataupun sering kalian lihat. Boleh itu tentang media sosial, boleh juga tentang masalah pembelajaran di sekolah, atau misalnya bullying yang sering terjadi di sekolah ya. Itu sangat menarik sekali, pasti kalian bisa membuatnya karena dekat dan kalian pasti lebih paham dibandingkan dengan yang tidak dekat begitu ya. Nah, yang kedua adalah menentukan tujuan. Nah, ini sangat penting sekali. Setelah kalian menentukan topik dan tema, kalian harus paham tujuan dari pembuatan teks pidato ini apa ya kira-kira. Apakah tujuannya hanya untuk sekadar memberikan amanat ataupun pesan kepada teman-teman, atau lebih kalian ingin memberikan edukasi yang penting kepada teman-teman terhadap pesan yang kalian sampaikan. Dengan meyakinkan diri dengan tujuan yang akan kalian capai, kalian akan sangat serius menggarap ataupun menulis teks pidato tersebut, karena memang kalian memiliki tujuan yang kuat untuk menulis teks pidato persuasif. Nah, selanjutnya adalah mengumpulkan bahan. Bahan di sini maksudnya adalah fakta-fakta, contoh-contoh atau bukti yang bisa kalian dapatkan sebagai bahan yang dapat meyakinkan audiens ataupun pendengar kalian ya. Dan bahan ini bisa didapatkan di mana saja, bisa dari internet, hasil wawancara orang-orang terdekat, ataupun bahan bacaan ya. Dan ini merupakan poin yang sangat penting, karena ketika kalian memiliki banyak materi yang akan kalian tulis, itu akan sangat membantu sekali dan membuat kalian menjadi yakin kepada tulisan yang kalian tulis, bahwa saya yakin nih tulisan saya pasti akan menjadi teks yang sangat baik dan dapat didengar oleh orang lain ya. Dan yang paling penting, bahan di sini harus jauh dari hoax ataupun berita palsu. Jadi jangan salah memilih bahan, karena materi-materi yang tersebar di internet itu belum tentu semuanya benar. Jadi harus pandai-pandai memilih informasi ya. Nah, selanjutnya adalah membuat kerangka. Nah, ini kita sudah lewati kemarin ya kan, dengan
dengan membuat kerangka, kalian bisa menuangkan ide-ide ataupun coretan-coretan yang dapat membantu kalian nanti mengembangkan teks ya. Selanjutnya adalah mengembangkan kerangka. Nah, pada tahapan ini kalian akan membuat kerangka ataupun ide-ide yang sudah kalian tulis itu menjadi paragraf yang utuh. Dan tentunya teks yang ditulis harus sesuai dengan struktur yang sudah disusun ya. Ingat, struktur pada teks tidak boleh terbolak-balik, harus sesuai dengan strukturnya. Dan ketika mengembangkan kerangka, tentu juga harus memperhatikan sistematika penulisan teks pidato. Ada salam pembuka di situ, ada salam hormat, ada mungkin sapaan kepada orang lain ya. Dan ini adalah materi ataupun tulisan-tulisan di luar materi inti ya, seperti salam itu sebagai intermezzo. Kalian juga boleh menambahkan pantun misalnya, ataupun lawakan-lawakan yang edukatif. Tujuannya adalah agar pidato kalian tidak monoton dan tentunya bisa menarik orang lain ya. Apalagi kalau misalnya audiensnya adalah anak-anak ataupun teman sebaya, itu akan sangat membantu sekali. Nah, yang terakhir adalah setelah dikembangkan kerangkanya, tentu kita harus merevisi ya. Revisi di sini artinya adalah memperbaiki ya, mengedit ataupun memberikan perbaikan-perbaikan. Boleh kalian bertukar dengan teman lain ataupun dengan guru ataupun diri sendiri, seandainya kalian sudah bisa atau paham dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang benar ya, baik dari ejaan, tanda baca, titik koma, huruf besar dan kecil, semuanya harus benar, walaupun pada akhirnya teks ini akan dibacakan saja ya. Dan yang terakhir adalah publikasi. Publikasi di sini boleh kalian publikasikan ke media sosial, ke jurnal online ya, tempat-tempat yang bisa menampung teks pidato kalian. Agar apa? Agar tidak hanya kalian saja yang membaca, tetapi juga orang lain. Nah, ini langkah-langkah membuat teks pidato. Selanjutnya, nah, ketika kalian nanti akan membuat teks, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks pidato persuasif. Tentu yang pertama adalah terdapat kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan di sini pasti sudah jelas, karena yang namanya persuasif itu harus mengandung bujukan, ajakan yang sifatnya mempengaruhi ya. Jadi tidak seperti pidato kenegaraan, tidak seperti pidato pembina hari Senin ataupun pidato-pidato yang lain ya. Pidato persuasif ini memang ada unsur mempengaruhinya sangat kuat ya. Dan memang dibutuhkan keahlian dan kompetensi yang mencukupi. Yang kedua tentunya ada topik yang disampaikan ya, baik itu topik yang sangat ringan ataupun berat, tergantung audiensnya siapa, pendengarnya siapa nih. Kalau orang tua mungkin topiknya yang dapat dicerna orang tua. Kalau audiens atau pendengarnya siswa, maka topik yang disampaikan juga harus dekat dengan siswa. Yang ketiga, keruntutan struktur ya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa strukturnya ada 3 dan tidak boleh terbalik-balik, harus sesuai dengan urutannya. Yang keempat, ada argumen yang disertai dengan fakta pendukung. Ini sebelumnya sudah kita bahas ya. Argumen itu bukan hanya pendapat kosong yang berasal dari perasaan-perasaan saja. Misalnya, saya tidak suka dengan teknologi misalnya, karena ribet, susah, saya lebih suka sesuatu yang tradisional. Begitu, itu kan bukan pendapat yang objektif ya, ataupun pendapat yang umum, tapi harus lebih kepada sesuatu hal yang sifatnya masyarakat, dan juga harus disertai dengan fakta yang mendukung, baik itu dari para ahli ataupun data-data yang ditemukan. Selanjutnya ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ini kaitannya dengan
kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang ada pada teks pidato persuasif, jelas ya kalau setiap teks mengembangkan teks itu harus ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Yang keenam ada kohesi dan koherensi, di mana setiap ide ataupun gagasan pada setiap paragraf itu harus koheren dan kohesi ya, memiliki makna dan keterkaitan bentuk. Dan yang ketujuh adalah pilihan diksi. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentu tidak sama dengan ketika kita menulis. Maka bahasa pada teks pidato persuasif itu adalah bahasa komunikatif ataupun bahasa lisan. Maksudnya adalah karena teks pidato itu nantinya atau tujuannya akan dijadikan sebagai alat untuk komunikasi, maka ketika kita menulis itu kita harus menulis seolah-olah sedang berbicara dengan orang lain atau sedang berbicara dengan audiens langsung. Ya, di pilihan diksi inilah yang penting. Kita harus menggunakan sapaan-sapaan yang baik, ya. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang segar, bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain, ya. Jadi ini akan menjadi teks yang sangat komunikatif jika pilihan diksinya sudah benar. Nah, anak-anak, itulah tadi rangkaian pembelajaran kita mengenai menyajikan teks pidato persuasif ya, baik itu dari membuat kerangka dengan aplikasi ataupun situs Whimsical yang sudah kita buat dan tentunya harus dipersiapkan dengan baik, dan juga kita sudah melakukan pembelajaran dan juga kita sudah memahami langkah-langkah pembuatan ataupun pengembangan teks pidato persuasif. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar dan kita nanti akan berdiskusi di sana. Selamat belajar, selamat menulis pidato, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.